Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama saya Wahid Consulting. Kali ini kita melanjutkan materi yang terdahulu, yaitu pada materi D1. Kita kali ini akan membahas mengenai konsep entitas terpisah. Bagaimana tuh? Apa itu konsep entitas terpisah? Maka kita akan mulai saja teman-teman. Kita mulai dengan mempelajari akuntansi. Untuk di channel Wahid Consulting ini ada materi khusus akuntansi dasar itu dengan kode D ya teman-teman, D1, D2, D3 dan seterusnya. Oke, kali ini kita akan konsep entitas terpisah, membahas mengenai ini. Jadi antara pemiliknya ini, maksudnya perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya ada saya itu investornya yang punya modal, itu ada yang mengelolanya. Nah, jadi begini, perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Ini konsep entitas terpisah. Konsep entitas, konsep kepemilikan teman-teman. Jadi konsep dasar untuk sebelum menguasai akuntansi, maka teman-teman harus menguasai konsep ini. Cara-cara konsep apa sih, bagaimana caranya akuntansi itu mencatat dan gimana. Saya contohkan ini adalah konsepnya adalah teman Elisa, seseorang yang punya dana. Dalam akuntansi disebut dengan investor yang punya dana. Kemudian dia kelebihan dana akan ditaruh kemana? Uang ini akan digunakan, diserahkan ke perusahaan, membentuk suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini nanti, teman-teman, perusahaan ini uang dari Elisa disebut investor. Ini teman, berarti misalkan Elisa membuka salon, namanya salon Elisa. Manajer itu siapa? Manajer itu adalah pengelola dari perusahaan. Jadi Elisa ini adalah yang punya modal. Salon itu perusahaannya diberi nama Salon Elisa. Uangnya dibawa ke salon sini teman-teman. Yang mengelola ini namanya adalah manajer. Elisa boleh menunjuk manajer siapa saja. Ini. Jadi antara konsep entitas itu maksudnya adalah pemilik ini punya uang dibawa ke salon, mendirikan salon Elisa, kemudian dikelola di sini oleh seorang manajer. Nah, saya contohkan, jadi uang Elisa 10 juta teman-teman, maka 10 juta ini harus diserahkan, dibawa ke salon Elisa. Ini dibawa ke sini, berarti yang salon Elisa, perusahaan salon Elisa ini, perusahaan salon ini punya uang sebesar 10 juta. 10 juta ini digunakan untuk apa? Untuk operasional perusahaan, berupa kas 10 juta, dibelikan nanti perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Kemudian disebut harta teman-teman ya. Jadi uang ini yang dimiliki oleh perusahaan ini disebut dengan harta salon 10 juta. Berarti kepentingan Elisa yang punya modal itu 10 juta teman-teman. Jadi persamaannya adalah, persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan harta ini yang dimiliki perusahaan itu sama dengan modal atau kepentingan pemilik atau owner bahasa Inggrisnya. Bahasa kerennya owner. Jadi modal teman-teman. Jadi harta sama dengan modal. Nah, perusahaan ini untuk melakukan kegiatannya itu masih kurang. Misalkan, maka dia akan mendatangkan dari pinjam, mencari pinjaman ke bank, ke siapa saja yang mau minjami untuk operasional perusahaan. Orang yang minjami itu disebut dengan kreditor. Contohnya adalah bank. Ini, kalau yang ini adalah harta 10 juta teman-teman, uang tadi sama dengan modal 10 juta. Kepentingan pemilik ini adalah disebut dengan modal teman-teman. Jadi 10 juta. Perusahaan kurang, berarti nambah lagi. Ada istilah kreditur. Kreditur inilah
membawa uangnya ke perusahaan digunakan, tapi ini sifatnya adalah pengembalian. Dari salon ini nanti akan mengembalikan dengan bunga. Kalau Elisa ini pemilik, berarti dia akan mengambil laba nanti teman-teman. Margin, laba. Terus kreditur, perusahaan pinjam. Ini uangnya dibawa ke perusahaan. Perusahaan pinjam ke bank kreditur. Ini berarti utangnya perusahaan adalah sebesar 10 juta. Harta yang dimiliki perusahaan berarti bagaimana persamaannya adalah harta sama dengan kreditur, berarti utang teman-teman. Utang ditambah dengan modal, kepentingan pemilik atau modal. Jadi persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ini konsep persamaan akuntansi teman, wajib dimengerti. Tanpa menguasai ini, konsep ini tidak akan bisa teman-teman, saya yakin. Oke, untuk selanjutnya berarti yang dimiliki harta, ini tadi ya teman-teman, 1 juta. Jadi 10 juta harta 10 juta ini sama dengan apa? Harta sama dengan modal 10 juta. Kemudian harta sudah punya 10 juta, kemudian pinjam lagi 1 juta, berarti harta yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 11 juta. Ini harta 11 juta. Kemudian ini teman-teman berarti 1 juta ditambah dengan 10 juta. Harta sama dengan utang, ini utang ditambah dengan modal teman-teman. Apa itu harta, apa itu utang, apa itu modal, kan begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan persamaan akuntansi. Sekarang aktiva atau harta. Istilahnya harta sama dengan hutang plus modal. Hutang aktiva atau harta sama dengan hutang plus modal. Unsur persamaan akuntansi aktiva atau harta apa? Harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomis nih. Ini teman-teman, sumber ekonomi. Jadi harta secara mudahnya adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Pengertian daripada harta atau aktiva. Hutang contohnya kas, piutang, gedung, dan seterusnya. Kalau teman-teman punya uang berarti namanya itu harta. Punya piutang, piutang itu adalah kita menjamin teman kita, itu namanya piutang. Gedung ya bangunan yang kita miliki dan seterusnya contohnya. Hutang kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Jadi hutang pembelian kredit contohnya. Berarti kita nanti akan membayar juga hutang pembelian kredit. Kita membeli nggak punya uang tapi secara kredit, berarti kita punya hutang, wajib mengembalikan, namanya kewajiban. Kemudian teman-teman ada modal, hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Jadi modal ini yang disetorkan oleh pemilik ke perusahaan. Contoh setoran modal oleh pemilik. Pemilik tadi menyetorkan ke perusahaan disebut dengan modal. Itu teman-teman konsep dasarnya. Ini tekan biar teman-teman tidak ketinggalan. Tekan subscribe teman-teman bagi yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai sini kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Yang terpenting adalah menguasai konsep dasar. Pastikan teman sekali lagi subscribe biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Karena akuntansi adalah materinya terus beruntut atau saling berhubungan. Oke, dari sini wassalamualaikum warahmatullahi